Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya anak-anak di rumah? Luar biasa. Oke, puji Tuhan semuanya tetap sehat itu semua karena kebaikan Tuhan. Hari ini kita kembali mau memuji Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau siapkan hati kita dulu ya. Semua duduk yang tertib, kita mau berdoa dulu untuk memulai ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih kami boleh ada sampai saat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, ibadah kami dari awal pertengahan ke berakhirnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Berkati apapun yang kami kerjakan hari ini, Tuhan sendiri yang turut campur tangan. Terpujilah nama Bapa, kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Semua katakan amin. Oke adik-adik semua, kita akan memuji Tuhan pagi hari ini. Kita mau katakan bahwa Yesus telah lahir untuk hidup kita semua ya. Kita bersyukur karena Tuhan boleh lahir ke dunia ini dan kita semua boleh diselamatkan. Kita mau katakan Dia lahir untuk kami. Semuanya boleh tepuk tangan ya. Katakan Dia lahir. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu sobat kami, Dia itu Tuhan kami, Sang Penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang menjadi sama dengan manusia. Dia itu sobat kami, Dia itu Tuhan kami, Sang Penebus juru selamat dunia. Sang Penebus juru selamat dunia. Sang Penebus juru selamat dunia. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Semua masih bersuka cita? Amin. Oke. Anak-anak semua kita kembali memuji Tuhan. Kita mau katakan Yesus di dalam rumahku. Ketika Yesus ada di dalam rumah kita akan penuh dengan apa? Sukacita, dengan kasih karunia Tuhan, damai sejahtera ada di dalam rumah kita semua. Amin. Amin. Ya, kita mau katakan pujian ini. Yesus ada di dalam rumahku. Semua tepuk tangan yang semangat ya memuji Tuhan. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, Yesus di dalam rumahku, senang
kasih. Pastikan adik-adik tetap bersuka cita karena ada siapa? Tuhan Yesus. Nah, adik-adik tahu bulan ini kita udah masuk bulan Desember loh. Mau merayakan apa ya bulan Desember? Tahu? Tahu nggak Kak Yusna? Tahu dong, hari Rayaan kelahiran Tuhan Yesus ya. Kenapa Tuhan Yesus harus dirayakan? Kelahiran Tuhan Yesus harus dirayakan karena kita bersyukur Tuhan Yesus mau lahir buat kita dan mati untuk kita. Amin, puji Tuhan. Nah, kita akan rayakan kehadiran Tuhan, kita akan pujikan, rayakan Yesus rayakan. Kita akan bersyukur karena apa? Kita memiliki Tuhan Yesus yang mau datang ke dunia, lahir untuk menebus dosa kita. Mari adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bawa hati kita bawa hidup kita mau datang, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita akan pujikan pujian ini. Kita akan belajar bersama-sama pujian ini.
bersikap doa yang baik, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau nyatakan syukur kita dengan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik, terima kasih karena Engkau sudah datang ke dunia. Engkau mau menebus dosa kami. Kami rindu hari ini mendengarkan firman-Mu. Kami minta Tuhan beri kepada kami telinga seorang murid dan juga hati yang lemah lembut untuk kami siap menerima firman-Mu. Beri kami ketaatan untuk kami duduk tertib mendengarkan firman-Mu. Dan urapi juga untuk kakak pembina yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah yang keluar dari mulutnya itulah firman yang daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Semua yang siap dengarkan firman katakan amin. Mana ya? Aduh. Bukan yang ini. Bukan yang ini. Yang mana? Aduh. Lupa aku naruhnya di mana ya? Aduh. Ya udahlah, nanti aja deh. Nanti. Oh, hai. Halo yang di rumah, adik-adik semua. Maaf ya, tadi Mbak Titis baru sibuk nih nyari-nyari. Tadi Mbak Titis baru nyariin itu sebenarnya, bukan yang ini, tapi mau tak pakai buat Natal besok ya. Tapi di mana ya? Ya udah deh, nanti aja ya. Nah, ngomong-ngomong tentang barang yang hilang nih, sesuatu yang hilang, Mbak Titis jadi ingat sesuatu nih. Apa ya? Jadi saya ingat, Mbak Titis ingat firman Tuhan di Lukas 15 ayat 1 sampai 7 itu tentang domba yang hilang. Nah, waktu itu ada yang mau dengerin kan? Duduk ya, yang manis ya. Nah, waktu itu teman-teman semuanya, adik-adik semuanya, Tuhan Yesus sedang berkumpul nih dengan beberapa orang. Ada orang berdosa dan ada pemungut cukai di situ. Nah, Tuhan Yesus lagi makan-makan nih dengan mereka. Nah, di situ juga ada orang Farisi, terus ada ahli Taurat di situ. Nah, orang Farisi sama ahli Tauratnya nggak suka nih lihat Tuhan Yesus yang dia makan bersama dengan orang berdosa. Mereka ngomong, ngapain itu Tuhan kok Yesus kok makan sama orang berdosa kayak gitu. Tapi Tuhan waktu itu bilang sama mereka, coba sekarang Tuhan Yesus bilang kayak gini dengan perumpamaan. Nah, nih buat adik-adik semua nih, coba bayangkan suatu kali ini ada seorang bapak nih yang dia memiliki domba yang sangat banyak sekali. Dombanya jumlahnya 100. Berapa tadi dombanya? 100, betul. Dombanya itu ada 100 nih. Nah, Mbak Titis bawa nih beberapa domba. Karena nggak bisa bawa nih 100. Nah, waktu itu bapaknya punya domba 100. Nah, yang punya kambing di rumah, domba di rumah siapa nih? Banyak kan? Capek kan kalau harus bawa dombanya, waktu itu bapaknya bawa ke padang. Dia naik dan sebagainya untuk domba-dombanya biar cari makan nih. Nah, pas mereka cari makan, 100 domba ini kenapa bisa tahu? Tiap kali pulang pasti sama bapaknya dihitungin lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 99, 100 dan sebagainya. Nah, suatu kali waktu diajak makan nih di padang belantara, di padang rumput itu, nah ada satu domba nih yang dia hilang. Kenapa? Waktu itu si bapaknya baru ngitung nih. 1, 2, 3, 30, 37, 40, 75, 80, 99. Kok kurang 1 ya? Bapaknya nyariin, kok dombaku kurang 1 ya? Kemana ya? Nah, ketika bapaknya nyari, dia tinggalin nih yang 99 tadi. Nah, bapaknya bukan berarti nggak sayang nih sama yang 99 domba tadi. Bapaknya sayang, kenapa? Karena bapaknya tahu yang 99 tadi itu domba yang dia udah taat, yang nurut, yang setia sama bapaknya. Jadi mau denger, jangan lari kemana-mana. Di situ aja. Ceritanya bapaknya bisa ngomong nih sama domba-dombanya. Nah,
Nah di situ bapaknya tinggalin yang 99 terus nyari yang satu. Bapaknya nyari terus nyari di mana ya? Di mana ya? Aduh, satu dombaku kok nggak ada ya? Di mana ya? Nah, bapaknya tadi nyari sampai kemana-mana, naik turun dan sebagainya sampai akhirnya ketemu nih. Wah, bentar nih ya. Dombanya ketemu. Wis. Ini dia domba yang tadi satu ini, yang tadi lari-lari sendiri, yang nggak mau nurut, yang nggak taat, yang nggak setia, tuh kan hilang kan. Tapi bapaknya ketika menemukan domba ini, dia sangat senang banget. Akhirnya dombaku ketemu satu. Wah, dia sayang, dia gendong, dia bawa pulang dan dia bersuka cita. Kenapa? Ada satu dombanya yang hilang tadi udah ketemu. Nah, cerita ini sama seperti kita. Nah, Tuhan Yesus itu datang ke dunia bukan untuk apa-apa, tapi Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mencari orang yang terhilang. Nah, siapa orang yang terhilang? Orang yang terhilang itu mungkin ada salah satu dari adik-adik yang di situ. Terhilangnya gimana? Nah, terhilangnya itu kayak gini tadi. Kayak yang dombanya tadi, dia nakal sendiri, dia nggak mau nurut, dia nyari sendiri, pergi sendiri, nggak mau di antara teman-temannya. Tapi apa? Dia keluar dari kawanannya, dia keluar dari gerombolannya dan akhirnya apa? Hilang deh. Kalau kita apa? Kita nggak mau ketika disuruh berdoa, kita nggak mau ketika disuruh memuji Tuhan, kita nggak mau ketika disuruh membaca firman, kita nggak mau ketika disuruh ibadah kayak ibadah online. Dengerin dong. Jadi kita nggak nurut nih sama orang tua, nggak nurut sampai akhirnya apa? Kita terhilang. Nah, Tuhan mencari orang-orang yang seperti itu. Yesus datang untuk menyelamatkan setiap orang. Karena apa? Itu kerinduannya Tuhan Yesus. Itu ada di Lukas 15 ayat 1 sampai 7 tadi, tentang kisah tentang domba yang hilang tadi. Itu menggambarkan betapa Tuhan Yesus sangat peduli dengan semua orang, dengan semua anak, dengan semua yang mereka mungkin gak taat sama firman Tuhan, gak taat sama orang tuanya, gak setia sama Tuhan, tapi Tuhan tetap peduli, Tuhan tetap sayang dengan semua orang. Nah, makanya buat adik-adik nih yang gak nurut, yang gak suka nurut-nurut sama orang tua, yang gak suka dengerin apa kata orang tua, yang gak mau kalau disuruh sekolah minggu, wah ini nih dicari sama Tuhan, mana ya anakku yang ini ya, mana ya si A ya, mana ya si itu ya. Nah, dicari ini sama Tuhan Yesus. Kenapa? Tuhan Yesus, ini kan bulan Desember nih ya, tadi dibilang kayak gitu, kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Dia lahir untuk kami, dia bangkit untuk kami, dia mati, dia memberikan semuanya untuk kita. Kenapa? Tuhan Yesus sayang sama kita, Tuhan Yesus peduli sama kita. Dia mau setiap kita jadi anak-anak yang tidak hilang, tidak pergi dari kawanannya, tapi apa? Bisa berkumpul, bisa mengalami pertumbuhan rohani, bisa dekat dengan Tuhan, bisa terus mengasihi Tuhan dan setia kepada Tuhan. Kenapa? Tuhan juga setia dengan kita. Nah, buat adik-adik nih yang di rumah, jangan mau kayak domba ini, suka jalan-jalan sendiri, ya kan? Suka ngilang-ngilang sendiri. Ketika suruh ngerjain PR, harus berantem dulu sama orang tua. Ketika disuruh mandi, ya harus ribut dulu, nangis-nangis dulu. Jangan kayak gitu. Kenapa? Tuhan pengen anak-anaknya jadi anak-anak yang taat. Kenapa? Tuhan sudah lahir di dalam hidupmu. Tuhan Yesus lahir untuk kita, menebus hidup kita. Tuhan juga mau hidup kita jadi hidup yang memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, kita semuanya harus bersyukur. Kenapa? Tuhan tidak pernah melupakan kita. Walaupun mungkin kita paling nakal nih, aduh Tuhan sayang gak ya? Tadi aku udah bohong nih sama mama papa, aku udah gak nurut nih, tadi aku gak sungguh-sungguh nih belajarnya. Nah, Tuhan sayang gak sama kita? Tuhan tetap sayang, tapi
kita harus lebih lagi menunjukkan betapa kita mengasihi Tuhan juga. Kenapa? Tuhan lebih dulu mengasihi hidup kita. Kayak tadi, bapaknya tadi bahagia banget, wah dombanya digendong-gendong, wah bersukacita sekali. Nah, Tuhan Yesus juga bersukacita ketika ada anaknya yang dia balik lagi sama Tuhan, nurut, setia, dan mau ada di dalam Tuhan. Kenapa? Itu yang Tuhan mau di dalam hidupnya. Bahwa hidup kita menjadi hidup yang mempermuliakan nama Tuhan. Nah, coba sekarang kita mau buka dulu nih di kitab Lukas. Nah, tadi kan ceritanya tentang domba yang hilang ya. Nanti teman-teman bisa baca nih, bisa minta tolong yang belum bisa bacain dong Bu, Pak, maaf Pak, di Lukas 15 ayat 1 sampai 7 itu tentang domba yang hilang. Nah, kali ini, ini yang saya mau ceritakan ke teman-teman semuanya bahwa ada di Lukas 19 ayat 10. Coba kita buka ya. Lukas 19 ayat yang ke-10. Sudah? Yang sudah kita mau baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sekali lagi kita coba baca. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, itu dia yang Tuhan mau kerjakan atas hidup kita. Desember kita bukan cuma ngerayain kelahiran Tuhan Yesus, wah meriah Tuhan Yesus ulang tahun dan sebagainya. Enggak cuma itu, tapi Tuhan punya tujuan ketika dia lahir ke dunia. Ketika Yesus datang ke dunia, Tuhan mau mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Nah, jangan sampai nih dari kita ada yang terhilang. Jangan sampai nih dari kita ada yang harus dicari-cari dulu. Nah, jadi kayak tadi yang domba 99 tadi, yang dia taat, yang dia setia, yang dia nurut perkataan gembalanya. Nah, kita juga harus seperti itu. Tapi seandainya nih kita udah lakukan dosa, Tuhan tetap mengasihi kita. Dan kita harus bertobat semuanya. Buang semua yang biasanya gampang marah, buang nih. Yang biasanya suka uring-uringan, buang nih. Kenapa? Tuhan Yesus pengen melihat teman-teman, adik-adik jadi anak-anak yang luar biasa, yang mengasihi Tuhan, yang cintakan Tuhan, yang terus ada di dalam perlindungan Tuhan. Kenapa? Ketika kita ada di dalam perlindungan Tuhan, Tuhan bisa bikin hidup kita jadi luar biasa. Nah, makanya semuanya harus terus mencari Tuhan, terus dekat sama Tuhan, jangan mau jauh-jauh dari Tuhan. Kalau jauh-jauh dari Tuhan, lama-lama hilang nanti. Makanya deket-deket nih sama Tuhan. Yang gak suka memuji Tuhan, mulai deh suka lagu-lagu sekolah minggu. Banyak sekali nyanyian untuk Tuhan, banyak sekali yang kita bisa gunakan. Nah, Mbak Titis bisa gak sih kalau masih kecil kita melayani? Oh bisa dong. Tuhan tambah suka dong. Kenapa? Tuhan suka mencari anak-anak yang mau memberikan hidupnya untuk Tuhan. Kenapa? Itu yang Tuhan inginkan. Setiap anak, setiap orang berfungsi, tidak hanya kita taat sama orang tua, tapi terlebih taat kepada Tuhan dengan firman Tuhan. Nah, hari ini saya mau ajakin semua adik-adik, kita mau datang kepada Tuhan kita. Kita mau berikan hidup kita kepada Tuhan. Jangan sampai kita terhilang. Coba bilang dulu ada nggak yang saudaranya di situ? Boleh deh ngomong sama saudaranya yang di situ, yang di rumah. Ada kakaknya, mungkin adiknya, atau mamanya atau papanya juga boleh. Bilang, "Pak, Ma, jangan jadi orang yang terhilang dong. Kita harus taat sama Tuhan. Kita harus rajin ke gereja. Kita harus rajin berdoa. Kita harus rajin memuji Tuhan, membaca firman." Kenapa? Tuhan suka anak-anak yang seperti itu. Bukan berarti Tuhan akan menjauhi anak-anak yang gak taat. Enggak, tadi dibilang apa? Tuhan tetap mencari. Kenapa? Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Nah, saya mau ajak semua adik-adik di sini untuk kita bisa berdoa. Kita mau sama-sama bertobat bareng-bareng. Kalau ada dari adik-adik yang di rumah yang selama ini belum taat, kita mau bertobat bersama-sama. Kita mau jadi anak yang lebih
mengasihi Tuhan, lebih takut akan Tuhan, sehingga kita tidak terhilang dan kita bisa semakin dekat dengan Tuhan kita. Mari saya mau ajak semuanya, kita akan berdoa, kita mau tundukkan kepala kita mau datang pada Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, karena kami tahu setiap kami boleh ada di tempat ini karena anugerah Tuhan. Setiap kami ada di tempat ini karena kebaikan Tuhan. Semuanya Tuhan, kami yang ada di sini, baik yang ada di rumah, yang mendengarkan Tuhan, biarlah kami boleh bersama-sama bertobat ketika kami mulai melupakan Tuhan, ketika kami mulai meninggalkan Tuhan, sehingga seringkali kami menjadi seperti domba tadi yang tersesat dan tidak tahu bagaimana kami bisa pulang. Tapi kami percaya bahwa Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan hidup kami. Engkau tetap mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau mau lahir dan Engkau mau mencari setiap kami orang-orang berdosa, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang semakin mempercayakan diri kami di dalam Engkau. Berkati setiap anak-anak yang mendengarkan, berkati setiap kami Tuhan, sehingga kami semakin hari semakin menjadi anak-anak yang seperti yang Tuhan rindukan, bertumbuh di dalam Engkau, semakin mengasihi Engkau dan semakin dekat dengan Engkau. Kami bersyukur untuk hari ini, kami merayakan semua yang terbaik yang dari Tuhan, dan kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang luar biasa yang mau lahir untuk mencari setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya katakan amin. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Oh, jatuh.